Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Januari 2024. Saudaraku, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan hati ini tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 4 ayat 4 sampai dengan 17 dan Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita semua saudara pasti telah mengenal siapa Yesus. Dia adalah Mesias, pembawa berita sukacita Injil dan keselamatan. Yesus membawa kabar baik dari Allah mengenai kerajaan Allah. Pertanyaannya saudara, mengapa yang sedikit mengikutinya? Mengapa hanya ada ke-12 murid dan sedikit orang saja yang menerima dan mengikuti dia? Kebanyakan orang hanya mencari Yesus untuk mengalami mukjizat saja. Dan lebih parahnya lagi saudara, keluarganya sendiri serta petinggi-petinggi agama Yahudi menolak dia. Kita dapat melihat di dalam Markus 3 ayat 22 sampai dengan 35. Nah, Injil hari ini saudara, melalui Markus, Yesus memberi jawaban atas hal ini, di mana ada 4 karakter manusia yang menerima pemberitaan Injil dan menanggapinya. Yesus menyampaikan dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Diingatkan oleh Yesus untuk kita sekalian dalam perenungan hari ini, katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Markus 4 ayat 3 sampai 4. Ini adalah karakter orang pertama saudara, di mana pemberitaan firman Tuhan tentang kerajaan sorga diberikan kepada banyak orang. Memang banyak di antara mereka yang mendengar, namun mereka tidak memahami dan mengerti firman Tuhan tentang kerajaan sorga. Sehingga ketika ada orang yang menggoda dan mempengaruhinya, kemudian goyah, hancur dan hilang imannya. Seperti benih yang tertabur di jalan dan habis dimakan burung. Adakah kita di antara orang demikian saudara, yang mendengar namun tidak memahami dan mengerti firman Tuhan tentang kerajaan sorga? Sehingga ketika ada orang yang menggoda kita saudara dan mempengaruhinya, kemudian kita akan goyah, kita hancur dan hilang iman kita. Seperti benih yang tertabur di jalan yang habis dimakan burung. Yang kedua saudara, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Markus 4 ayat 5 sampai dengan 6. Saudaraku, yang kedua ini maksudnya saudara, benih yang tertabur di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu. Memang orang itu dengan senang hati menerimanya saudara. Ia dengan sukacita menerima Injil Tuhan. Akan tetapi sayang saudara, karena ia tidak tertanam dan berakar di dalam hati, maka sebentar saja ia goyah. Ketika orang-orang jahat datang menentang, menganiaya atau karena firman itu, maka ia akan segera berbalik meninggalkan Tuhan dan murtad.
Yang ketiga, saudara, sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Markus 4 ayat 7. Perumpamaan ini, saudara, dimaknai bahwa benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak-semak berduri ialah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang tertentu. Mereka mendengarkan firman tentang kerajaan sorga dengan baik, saudara. Namun ketika kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpitnya, maka firman itu tidak berbuah. Hanya mendengar saja, tetapi tidak berbuah. Jika tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak berbuah, sia-sialah, saudara. Dan yang keempat, saudaraku yang terkasih, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 8. Yang keempat ini, saudara, adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik, akan tumbuh subur dan berbuah yang hasilnya berlipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ini berarti, saudara, bahwa orang yang mendengar firman itu mengerti, menerima, mengimani, dan melakukannya dalam hidupnya. Sehingga oleh karena itu maka ia berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mungkin dari di antara kita ada yang seperti para murid yang bingung dan menanyai hal perumpamaan ini. Tetapi jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Markus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saudaraku, sebagai para murid Kristus, orang-orang percaya akan Dia, saudara. Kita semua telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Dan untuk itulah kita harus memahami dan mengerti agar kita pun dapat menyampaikannya kepada yang lain. Biar kita pun boleh menabur benih-benih keselamatan ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus menandaskan kepada kita semua bahwa barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia belajar dan berupaya mendengarkan firman ini. Beginilah bunyi firman-Nya dalam Markus 4 ayat 9. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sejatinya kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita adalah ibarat tanah yang baik dan subur. Sehingga ketika ditaburi benih, akan tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik, lebih baik dan terbaik. Demikian pula apabila kita mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan tertanam di dalam hati dan jiwa kita, lalu berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan menakjubkan, lebih menakjubkan, dan sangat-sangat menakjubkan. Baiklah, kitab yang bertelinga hendaklah kita mendengar, dan kita mau menjadi hati ini tanah yang subur. Jadikanlah hati kita tanah yang subur dan selalu dibajak, agar saat benih ditaburkan dapat berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan firman-Nya dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa, karena Dia sudah memberkati kita untuk berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik, lebih baik, dan yang terbaik.
Berbahagialah kita yang menjadi tanah yang baik dan subur untuk benih-benih firman Tuhan, karena Dia sudah memberkati kita untuk berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan menakjubkan, lebih menakjubkan, dan sangat-sangat menakjubkan. Berbahagialah kita yang tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan menakjubkan, lebih menakjubkan, dan sangat-sangat menakjubkan dalam pelayanan firman-Nya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.